Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap pimpinan SIK PTIK yang kami muliakan, para mahasiswa yang kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia. Mudah-mudahan akan menghasilkan kemuliaan dalam kehidupan ini. Karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dalam memantapkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memperbaharui dan memantapkan keimanan kita. Syaddidu wa jaddidu imanakum, kuatkan imanmu dan selalu perbaharui keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti kita kuatkan? Karena dengan kekuatan iman maka Allah akan membuka cakrawala kita dengan memperbaharui keimanan, karena seringkali keimanan kita sering tercampur dengan keyakinan-keyakinan yang lain, sehingga perlu diperbaharui lagi agar terus keimanan ini semakin mantap. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, dengan senantiasa terus lakukan ibadah dengan sepenuh hati, maka sampai waktunya Allah akan mantapkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masih membahas tentang asma Allah. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Karena dengan mengenal Allah maka kita akan bisa memposisikan diri kita di hadapan Allah. Kita bisa melakukan yang semestinya kita lakukan sebagai hambanya, dan kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Al-Muhyi Jalla Jalaluh. Asma Allah yang ke-61, dialah Allah yang maha menghidupkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya kita mengenal Allah, bahwa dalam kehidupan kita ini senantiasa ada campur tangan Allah yang seringkali kita tidak menyadari. Pokoknya kita begitu lahir, kita hidup sampai dewasa saat ini ya sudah begitu saja, padahal keadaan kita manusia ini bisa hidup ini pasti ada yang menghidupkan. Dan kadang-kadang karena itu sudah dianggap biasa, maka sesuatu yang menghidupkan itu ya sudah pokoknya begitu saja adanya. Padahal kalau Allah yang menghidupkan, berarti sebelum kita hidup ini mati.
Ya, maka sering ada pertanyaan, hidup dulu apa mati dulu? Berarti mati dulu atau hidup dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah kamu sekalian masih mengingkari kepada keagungan dan kebesaran Allah, keterlibatan Allah dalam kehidupan setiap saat ini? Wa kuntum awwata, coba engkau sadari bahwa engkau sebelum hidup ini engkau ya tidak hidup. Wa kuntum awwata, kamu sekalian itu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan. Tsumma yumitukum, nanti Allah akan matikan lagi. Tsumma yuhyikum, dan Allah akan hidupkan lagi. Setelah itu kamu akan kembali kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ditandai di dalam kehidupan ini bayi itu akan mulai bergerak, mulai hidup ketika sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya memang belum hidup, kemudian dihidupkan. Bagaimana untuk menghidupkan ini? Jadi berbagai disiplin ilmu dalam ilmu kedokteran terus mengkaji kapan saatnya, terus bentuknya kayak apa ini sehingga bisa menghidupkan yang tadinya mati kok bisa hidup. Itu memang itu keagungan Allah, itu rahasia Allah. Hanya ada beberapa yang ini tanda-tandanya. Tapi bagaimana kehidupan itu kok bisa hidup? Itu urusan Allah. Maka seringkali sudahlah, kalau urusan Allah biar kita serahkan kepada Allah. Urusan manusia, bagian manusia ya kita urus oleh manusia. Apa bagian kita? Bagian kita adalah melaksanakan perintah Allah, menjalani kehidupan ini karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, jadi kesadaran manusia bahwa dia hidup ini ya pokoknya tiba-tiba ya hidup gitu. Nah inilah maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, coba engkau berpikir apakah engkau masih mengingkari tentang keagungan dan kebesaran Allah. Karena dengan mengenal Allah, kita diharapkan kita bisa betul-betul menyadari diri sebagai hambanya, sebagai makhluknya. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan satu gambaran di dalam ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazat wa rabat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dalam surat Fussilat ayat ke-39, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bagaimana salah satu Allah tunjukkan menghidupkan sesuatu, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah kamu perhatikan, kamu lihat bagaimana bumi itu yang tadinya kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya akan bergerak dan tumbuh subur. Sesungguhnya Tuhanmu adalah yang menghidupkannya, dan tentu juga dapat menghidupkan, maka dia juga yang akan mematikan. Sesungguhnya
Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka pertanyaannya, terus kalau sudah hidup, untuk apa hidup ini? Karena hidup ini adalah karunia dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mempertanyakan tentang apa yang sudah Allah berikan kepada manusia. Satu saat, satu hari nanti Allah akan mempertanyakan tentang kehidupan kita. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi satu hari, satu saat nanti Allah akan mempertanyakan tentang hidup yang sudah diberikan oleh Allah. Bagaimana kita sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat nanti Rasulullah sudah mengisyarahkan akan dipertanyakan tentang masa muda kita. Begitu hidup, Allah biarkan kebebasan, keleluasaan untuk apa saja, mengekspresikan apa saja. Namanya juga hidup, kemudian menjadi balita dan menjadi anak-anak, oleh Allah bebaskan. Nah, mulai akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah kehidupan kita ini mulai dari ketika sudah menjadi akil balik. Maka Allah akan pertanyakan an syababika fima ablahu, tentang usia mudamu kamu gunakan untuk apa. Jadi begitu masuk akil balik, laki-laki ditandai dengan sudah bermimpi, mimpi indah. Kalau perempuan sudah ditandai dengan datangnya haid. Maka mulai saat itu seseorang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang kehidupan masa mudanya. Wa an umrihi fima ablahu, dan umurmu selanjutnya, umur selanjutnya sampai akhir hayat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berarti masa muda mulai dari sejak akil balik sampai umur 39 tahun sampai 40 tahun. Jadi masa muda itu kalau dalam Al-Quran disebutkan sampai umur 40 tahun itu masa muda. Nah selanjutnya maka umur setelah 40 tahun sampai akhir hayat, nah itu yang dua periode ini yang harus kita nanti akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karena itu bagian resiko dari Allah sudah hidupkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyarahkan di dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-15 itu sampai Allah mengingatkan, ketika kamu sudah sampai pada usia yang matang, wa balagha 40 sanah, yaitu usia 40 tahun, maka hendaknya kamu hati-hati, karena periode yang kedua ini menentukan bagi dirimu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan satu doa kehidupan ini agar selamat sampai akhir hayat, sampai Allah mengajarkan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ketika seseorang sudah masuk usia 40 tahun, maka Allah ajarkan untuk senantiasa berdoa. Doa ini langsung spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Jadi apa yang dimintakan? Ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu. Jadi yang kita mohonkan kepada Allah supaya kita menjadi orang yang
bisa mensyukuri nikmat atas anugerah yang Engkau berikan kepadaku dan juga kepada orang tuaku. Jadi sampai berpikir, iya, orang supaya tidak lupa asal muasalnya, bahwa dirinya, keberadaan dirinya adalah karena keberadaan orang tuanya. Jadi begitu sudah 40 tahun, rata-rata 40 tahun itu juga sudah jadi orang tua, maka dia menyadari, iya ya, jadi orang tua itu ternyata ya begini tanggung jawabnya terhadap keluarga dan lain sebagainya, tanggung jawab sosial, tanggung jawab dan lain sebagainya. Maka yang harus disadari, ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang bersyukur. Kenapa mesti bersyukur? Iya, karena sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Kita sudah cukup makan asam garam dalam kehidupan ketika kita sudah berumur 40 tahun. Itu kita sudah melewati berbagai keadaan. Maka kita menyadari, maka kunci utama dalam hidup ini ternyata bersyukur. Syukur. Kenapa bersyukur? Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, aku tambahkan kenikmatan kepadamu. Jadi kuncinya bersyukur. Agar kita tetap terus ditambahi nikmat oleh Allah, bersyukur. Pada saat sekarang kita mendapatkan posisi apa, sekarang pada keadaan yang bagaimana, udah syukuri dulu. Maka begitu kita mensyukuri, Allah akan berikan, Allah akan tambahkan. Tapi kalau engkau tidak mensyukuri, ya kamu akan tersiksa dengan keadaanmu. Kita sudah tersiksa. Kenapa? Karena keadaan itu dibuat oleh Allah, dibuat oleh Allah, sehingga orang ini akhirnya tersiksa dengan keadaan itu. Ya, serba mengeluh, sana sini mengeluh, kok kayaknya orang sudah paling menderita di dunia. Padahal kenikmatan begitu banyak, tapi tidak mampu melihat kenikmatan. Yang dilihat hanya kesedihan, kesusahan, kesulitan. Padahal begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Nah, karena itu pertama yang diminta begitu sudah umur dewasa adalah supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan kita dan kenikmatan orang tua kita. Dan yang kedua, kita mohon kepada Allah dalam kehidupan ini agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan ya Allah anak turunku anak-anak yang soleh dan solihah. Jadikan keturunanku, anak turunku itu orang-orang yang baik ya Allah. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah berpikir tentang masa depan anak-anak kita. Bagaimana supaya mereka diberikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan kita juga mohon kepada Allah, jadikan kami ya Allah orang-orang yang selalu menyadari kalau salah ya kami tahu bahwa ini salah gitu. Karena semakin dewasa ini semakin ini, karena ini akan masuki pada prestasi, pada posisi, pada kondisi-kondisi tertentu, sehingga orang sudah lupa, sudah merasa bahwa ada merasa dirinya pada posisi tertentu, sehingga diingatkan ini enggak akan masuk, dinasihatkan enggak lagi bisa. Maka minta kepada Allah, ya Allah jadikan kami orang-orang yang kalau salah itu kami menyadari itu kesalahan. Jadi sehingga kalau ada teguran, ada peringatan, ada nasihat, bisa jadi itu adalah memang kebaikan. Dan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang selalu tunduk, selalu taat kepadamu. Karena terus berjalannya waktu manusia akan menuju kepada Allah, maka mintanya ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang selalu bisa taat kepadamu. Satu hal yang juga kelewatan adalah jadikan wa an a'malan sholihan tardoh, jadikan amal
ibadahku, kebaikanku ini yang kau ridhoi. Karena sudah cukup dewasa, maka yang diminta juga, ya Allah jadikan amal kebaikanku ini yang kau ridhoi. Karena bisa jadi bahwa amal kebaikan seseorang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena bukan motivasinya, bukan karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-ayah. Tidak aku perintahkan kamu sekalian untuk melaksanakan agamaku kecuali dengan lurus, tulus, ikhlas karena Allah. Jadi belajar syukur, yang kedua belajar ikhlas, terus senantiasa terus belajar untuk kita menyadari, mempersiapkan keturunan yang ke depan, terus kita mohon kepada Allah supaya menjadi orang-orang yang senantiasa disadarkan kalau salah itu, terus cepat itu menyadari, dan kita mohon supaya diberikan oleh Allah kehidupan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupan ini di mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan pertanyakan, Allah sudah hidupkan masa remaja, yang kedua masa umur selanjutnya dipertanyakan Allah, dan yang ketiga wa'an malihi min aina iktasabahu. Kehidupan ini kita akan Allah berikan harta. Bahkan kita bukan hanya pemberian Allah, kita malah mencari tentang harta. Tapi hati-hati, untuk urusan harta Allah akan tanyakan, dari mana kamu dapatkan, wa aina anfaqahu, dan kemana kamu belanjakan. Jadi kehidupan ini memang membawa konsekuensi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan oleh Allah, dan kita memang diperintahkan untuk terus kamu cari sarana hidup di dunia ini selagi masih hidup ini, cari ma'isyah secukup-cukupnya untuk supaya kita bisa memenuhi segala kebutuhan kita dan keluarga kita. Tapi Allah juga akan pertanyakan, wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqu, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Oleh karena itu dan yang terakhir, wa an ilmihi fima amila bih, dan tentang ilmu yang telah engkau dapatkan, yang telah aku berikan. Allah yang memberikan ilmu, sudah diamalkan atau belum? Kadang-kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, hati-hati, aktsarul munafiqi qurra'uha, kebanyakan orang-orang munafik itu adalah mereka para cerdik pandai. Orang-orang munafik itu ada para cerdik pandai, mereka yang sering bersilat lidah, alimal lisan. Oleh karena itu hati-hati dengan ilmu. Kita sudah tahu, karena seringkali justru yang seringkali melanggar hukum adalah yang tahu hukum. Ini yang harus kita hati-hati. Iya ya. Maka ilmu yang kita sudah dapatkan, maka Allah akan pertanyakan. Maka al-muhyi, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kehidupan dan juga bahkan sarana kehidupan. Fanzur ila athar rahmatillah kaifa yuhyil ardu ba'da mautiha inna dzalika lamuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan coba kamu sekalian perhatikan bagaimana semua yang ada ini adalah athari rahmatillah, ini adalah rahmat dari Allah. Jadi semua yang nampak, yang tidak nampak dalam kehidupan ini adalah bagian dari rahmatnya Allah. Coba bagaimana kamu sekalian perhatikan, Allah itu menghidupkan bumi ini.
sehingga kehidupan akan begitu nampak sekali. Allah turunkan hujan, tanaman-tanaman akan hidup, tumbuhan akan tumbuh dengan suburnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala isi dalam kehidupan ini berbagai keadaan. Manusia diciptakan dihidupkan, bukan diciptakan nggak dihidupkan, tapi dihidupkan dan juga diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga rahmat Allah itu bertabur dimanapun di belahan bumi yang ada ini. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim yang telah menyadari tentang kehidupan ini, dia akan merawat kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dia akan mengisi kehidupan ini dengan sepenuh hatinya, dan dia akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in aqsayna fi imamin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan juga nanti yang mematikan, dan semua wa naktubu ma qaddamu wa atharhum, Allah mencatat seluruh perjalanan hidup kita dan disimpan di dalam file, disimpan oleh Allah di tempat yang sangat kokoh. Jadi nggak ada kehidupan yang tidak direkam oleh Allah, tidak ada yang tidak dicatat, semuanya dicatat, mulai dari akil balik, mulai berjalan catatan terus sampai akhir hayat, semuanya ada catatan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan dua periode percatatan, pada saat hidup dan setelah engkau mati. Catatan masih berjalan setelah kita mati. Kenapa? Nah, maka itu ketetapan Allah, maka kita harus betul-betul hati-hati. Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan apa? Catatan masih berjalan. Maka kalau dia meninggalkan amal solih, akan terus bercatat. Dia meninggalkan amal jariah, dia ikut waktu hidupnya itu banyak sekali jasanya untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan umat, maka itu terus akan mengalir. Dia banyak membantu kemaslahatan masyarakat, terus kebaikan itu, maka orang akan mengenang, dia orang baik, kita doakan. Dia orang baik, kita doakan. Atau juga dia orang jahat, dia orang yang dan lain sebagainya. Jadi tinggal dia meninggalkan apa. Catatan di dalam surat Yasin itu disebutkan catatan dua periode, waktu masih hidup dan sepeninggal. Jadi waktu sudah mati maka masih ada catatan. Sampai kapan? Sampai di hari kiamat. Oleh karena itu marilah kita rawat kehidupan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita, keluarga kita, dan juga sarana kehidupan, sehingga kita bukan hanya hidup-hidupan tapi hidup yang sesungguhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan hati dan pikiran kita, diberikan kekuatan lahir dan batin kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.